semua, Sahlan di sini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum kepegawaian. Saya Ahmad Sahlan, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas permasalahan apa saja sih yang ada di daerah asal mahasiswa. Tetapi perlu kita ketahui, pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini bukan merupakan masalah yang terjadi di Surabaya, melainkan masalah yang mungkin terjadi di seluruh Indonesia. Apa itu? Mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral di Indonesia. Bukan lagi tentang COVID-19 yang belum selesai atau PSBB yang diberlakukan di Jawa dan Bali, melainkan kita akan membahas seputar kepegawaian atau lebih tepatnya pegawai negeri sipil, di mana beberapa hari yang lalu Badan Kepegawaian Negara mengumumkan bahwa tidak ada lagi status CPNS bagi guru. Hal tersebut membuat heboh para pegawai atau guru honorer serta mahasiswa, di mana mahasiswa yang bersuara bukan hanya dari pendidikan, melainkan di luar pendidikan juga bersuara. Di dalam video kali ini kita akan membahas seputar pegawai negeri sipil, CPNS, dan P3K dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan telaah tersebut, apakah benar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil? Apakah benar yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara? Nah, mari kita simak video kali ini dengan seksama dan cek. Baik teman-teman semua, video kali ini akan saya awali tentang apa itu PNS dan apa itu PPPK atau kita singkat P3K. Jelas, pembahasan ini tidak lepas dari undang-undang. Kenapa banyak orang merebutkan PNS daripada merebutkan PPPK atau P3K? Nah, dari konteks undang-undang sendiri teman-teman semua, bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, yang kemudian diangkat menjadi pegawai tetap oleh pejabat kepegawaian. Sedangkan yang PPPK adalah warga negara Indonesia sama dan juga memenuhi persyaratan, tetapi dia diangkat berdasarkan waktu yang telah disepakati dan diberlakukannya atau direkrutnya berdasarkan kebutuhan instansi. Sebenarnya untuk perekrutan PNS sama teman-teman semua dengan P3K, bahwa formasi yang diterima oleh PNS adalah sesuai dengan kebutuhan instansi. Tetapi perbedaannya adalah PNS adalah pegawai tetap dan P3K adalah pegawai dengan perjanjian kontrak. Seberapa lama dia bekerja di instansi tersebut berdasarkan perjanjian kontrak. Nah, hal ini yang mendasari kenapa kebijakan Badan Kepegawaian Negara membuat kontra dan pro bagi para masyarakat, terutama guru yang ingin atau yang menginginkan jabatan di pegawai negeri sipil. Jelas, tidak hanya itu. Kenapa PNS lebih direbutkan daripada P3K? Yang pertama, karena promosi dan jabatannya. Apabila PNS, maka promosi dan jabatannya, kalau dalam bahasa lebih simpel adalah kita bicara adalah karir. PNS karirnya lebih nanjak daripada P3K ya, karena PNS lebih mempunyai masa kerja lebih panjang daripada P3K. Kenapa demikian? Jelas di penjelasan awal tadi bahwa PNS dia bekerja dengan tetap sampai usianya pensiun. Sedangkan P3K dia hanya bekerja sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila P3K hanya kerja 3 tahun, setelah itu dia tidak dipekerjakan lagi atau tidak ada perpanjangan kontrak, maka karirnya putus di situ. Dengan PNS dia akan melandai naik. Hal tersebut yang menjadi alasan kenapa kebijakan di BKN menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua jelas perbedaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di dalam undang-undang sendiri jelaskan bahwa PNS mempunyai banyak hak. Satu hak yang tidak dimiliki oleh P3K,
bukan gajinya, bukan cutinya, ataupun perlindungannya, tetapi jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jelas itu hal yang diharapkan oleh masyarakat serta orang tua yang menginginkan anaknya menjadi PNS, karena jaminan pensiun dan jaminan hari tuanya itu ada. Karena semua orang tua menginginkan anaknya sejahtera. Nah, melihat hal tersebut, kita menelaah dari apa yang dilakukan oleh BKN. Diberitakan bahwa alasan kenapa guru atau guru honorer yang bekerja di PNS tidak di CPNS-kan lagi, karena setelah guru bekerja 4-5 tahun, maka dia akan minta dimutasi atau berpindah di tempat yang lain, atau biasanya berpindah di tempat asalnya. Hal ini dikatakan oleh Ketua BKN yang saya kutip dari kompas.com. Melihat dari apa yang dikatakan, bahwa mari kita telaah teman-teman semua, siapa yang bersalah di sini. Kalau kita menyalahkan BKN dengan keputusannya, kita tidak bisa, karena di undang-undang menyatakan bisa apabila guru P3K, karena itu merupakan sama-sama ASN atau aparatur sipil negara, walaupun statusnya bukan PNS. Nah, kalau kita berbicara soal guru yang selalu minta mutasi atau berpindah-pindah, maka kita telah dulu bagaimana manajemen aparatur sipil negara yang dilakukan oleh BKN. Nah, hal demikian merupakan suatu PR bagi kita. Kita tidak bisa menjudge siapa yang salah, siapa yang benar. Apabila memang guru yang salah, maka manajemen ASN-nya yang keliru. Apabila BKN-nya yang salah, maka sistem yang ada di BKN yang harus dirubah. Di dalam video ini saya tidak akan membahas penuh tentang apa itu permasalahan yang muncul, tetapi saya hanya menyimpulkan garis besarnya bahwa di sini tidak akan ada yang salah. Kenapa tidak akan ada yang salah? Karena kita memandang dari sudut pandang kita masing-masing. Kalau dari perspektif undang-undang, maka yang dilakukan oleh BKN itu benar. Apabila yang kita melihat dari pernyataan dari Kepala BKN tentang pegawai negeri sipil yang telah bekerja 4-5 tahun kemudian bermutasi sehingga mengakibatkan komposisi di suatu daerah berbeda, maka itu merupakan kesalahan dari dua pihak. Yang pertama dari pegawai negeri sipil sendiri, yang kedua dari badan kepegawaian negara yang kurang bisa memanajemen aparatur sipil negaranya. Sekian pembahasan tentang permasalahan yang lagi viral ini. Saya hanya memberikan gambaran besar terkait permasalahan ini. Silakan teman-teman pahami, silakan teman-teman cari perbedaannya, cari masalah-masalahnya, dan jangan lupa memberikan solusi, karena kritik tidak akan sempurna tanpa solusi. Terima kasih, saya Sahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.